Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas kami yang disusun oleh Ekaterina Aurelia Faiza dengan NIM 206222081, Gita Fitriansyah dengan NIM 206222084, dan Muhammad Rahmat Fadilah dengan NIM 206222095 dari kelas akuntansi malam 1 yang akan dimulai oleh Ekaterina. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Sektor pariwisata merupakan salah satu industri terbesar dan merupakan sektor jasa dengan tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia saat ini. Dengan dukungan industri, teknologi, dan informasi, sektor pariwisata diperkirakan mampu menjadi prime mover perekonomian abad 21. Posisi Kepri yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia merupakan modal strategis untuk menarik wisata mancanegara untuk datang ke Kepri yang notabene memiliki potensi wisata yang sangat besar, terutama wisata bahari, wisata belanja, dan wisata budaya. Kepri telah memenuhi semua kriteria 3A untuk sebuah destinasi wisata, yaitu attractiveness, daya tarik, amenities, fasilitas pendukung atau akomodasi, dan akses. Bank Indonesia 2017. Namun pada masa pandemi COVID-19 ini banyak tempat wisata yang tutup guna mencegah penyebaran virus. Pemerintah Kepri, khususnya Kota Tanjung Pinang, menutup tempat wisata yang ramai didatangi wisata terutama di daerah Bintan. Dampak dari itu, banyak tempat wisata yang mengalami kerugian karena tidak ada pengunjung yang datang. Jika pengunjung tidak datang, maka pemasukan di tempat wisata tersebut menurun drastis, sehingga harus melakukan PHK pada karyawan. Tentu hal ini menyangkut pada ekonomi di Tanjung Pinang, karena jumlah pengangguran semakin bertambah. Terutama wisata bahari, wisata belanja, dan wisata budaya. Kepri telah memenuhi semua kriteria 3A untuk sebuah destinasi wisata, yaitu daya tarik, fasilitas pendukung atau akomodasi, dan Bank Indonesia. Namun pada masa pandemi COVID-19 ini banyak tempat wisata yang tutup guna mencegah penyebaran virus. Pemerintah Kepri, khususnya Kota Tanjung Pinang, menutup tempat wisata yang ramai didatangi wisatawan, terutama di daerah Bintan. Dampak dari hal ini yaitu banyak tempat wisata yang mengalami kerugian karena tidak ada pengunjung yang datang. Jika pengunjung tidak datang, maka pemasukan di tempat wisata tersebut menurun drastis, sehingga harus melakukan PHK pada karyawan. Tentu hal ini menyangkut pada ekonomi di Tanjung Pinang karena jumlah pengangguran semakin bertambah. Terakhir, kita ketahui bahwa pemerintah Provinsi Bali membuka kembali sektor pariwisata untuk wisata Nusantara. Kita berharap kegiatan pariwisata dapat kembali mendorong perekonomian nasional. Sebelumnya, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 2 2020 terkontraksi sebesar 532% atau yang terendah sejak 1999. Dampak kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional terhadap sektor pariwisata tanah air yang cukup dalam dirasakan oleh sejumlah provinsi yang mengandalkan sektor pariwisata seperti Bali, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat. Posisi Kepri yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia merupakan modal strategis untuk menarik wisata mancanegara untuk datang ke Kepri yang notabene memiliki potensi wisata yang sangat besar. Bab 2. Pembahasan 2.1 Kondisi perekonomian dan strategi. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali terkonfirmasi pada awal Maret tahun 2020. Sejak saat itu, pandemi ini cepat menyebar hingga ke seluruh wilayah Indonesia. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan dari jenis coronavirus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 lalu.
Virus ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Adapun penyebaran COVID-19 sangat berdampak bukan hanya pada kegiatan ekonomi dan bidang transportasi, tetapi juga pada dirasakan oleh industri pariwisata. Pada masa pandemi banyak sekali tempat wisata yang ditutup guna menghindari perkumpulan massa. Hal itu guna untuk mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, sehingga dampak COVID-19 yang berbahaya untuk kesehatan masyarakat dapat dikurangi. Baru-baru ini pemerintah Kota Tanjung Pinang menambah penutupan sejumlah tempat wisata di pusat ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Menyusul adanya peningkatan kasus COVID-19, di antaranya tambahan tempat wisata yang ditutup yaitu Taman Gurindam 12 Tepi Laut dan Taman Batu 10. Dampak dari penutupan itu salah satunya berimbas kepada para pedagang kaki lima di sekitarnya. Karena hal ini maka minat pengunjung untuk datang menjadi terhalang, maka hal itu menyebabkan dagangan para pedagang yang berkurang pembelinya. Tidak hanya itu, peningkatan terus-menerus kasus COVID-19 ini menyebabkan masyarakat takut keluar rumah meskipun ada beberapa tempat wisata yang masih beroperasi, itu pun juga sepi pengunjung. Beberapa tempat wisata yang masih buka tentu pasti ada persyaratannya, yaitu para pengunjung yang datang atau ingin melakukan penginapan harus menaati protokol kesehatan. Bahkan ada juga tempat wisata yang meminta surat antigen negatif COVID-19. Karena ini, maka minat pengunjung untuk melakukan penginapan atau sekedar jalan-jalan semakin berkurang. Dalam hal ini, tentulah pemerintah pusat memberi saran untuk mengatasi permasalahan dalam sektor pariwisata di setiap daerah, terutama di daerah yang tempat wisatanya baru dikembangkan. Pemerintah akan memanfaatkan teknologi modern yang sedang sangat berkembang saat ini, bisa melalui video atau dalam bentuk foto. Sehingga meskipun sedang pandemi, para wisatawan dapat melihat foto atau video tempat-tempat wisata sehingga ada rasa ingin mengunjung saat masa pandemik sudah membaik. Virtual turis alias wisata virtual menjadi salah satu alternatif yang muncul di tengah kejemuan pandemi COVID-19. Wisata virtual hadir sebagai salah satu bentuk transformasi dan adaptasi melawan pandemi dengan memanfaatkan teknologi. Sembari menunggu proses recovery dunia pariwisata yang belum signifikan, gagasan wisata virtual saat ini telah mulai dan terus dikembangkan oleh berbagai pihak seperti Kemenparekraf, Pemda, serta masyarakat. Konten dalam wisata virtual ini pun sangat beragam, mulai dari panorama alam, museum, pentas dan pengelaran seni, budaya adat, hingga suasana kehidupan metropolitan di Indonesia yang tersedia dalam bentuk gambar dan video. Harapannya keberadaan wisata virtual dapat membuat calon wisatawan merasa seperti berada di destinasi di mana mereka inginkan. 2.2 Upaya memulihkan perekonomian. Di era pandemi COVID-19, sektor pariwisata harus beradaptasi dengan kebiasaan baru atau new normal, seperti modifikasi cara kerja, implementasi yang minim sentuhan, perbaikan sanitasi sesuai protokol kesehatan, pemeriksaan dan sertifikasi kesehatan bagi pekerja sektor pariwisata, akomodasi makanan minuman bagi keamanan dan kesehatan pengunjung, dan yang paling penting adalah bertanggung jawab di antara pelaku bisnis dan pemerintah. Dalam hal ini, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jika tempat wisata memang tetap ingin membuka tempat wisata tersebut, maka harus diperhatikan mengenai luas tempat kegiatan, jumlah tamu, kelompok rentan, lama kegiatan, lokasi kegiatan apakah indoor atau outdoor,
Karakteristik kegiatan seperti berupa hiburan, menyanyi, khotbah, ceramah, atau aktivitas fisik lainnya harus dipilah-pilah. Perlu diperhatikan juga terkait aspek akomodasi hotel, transportasi, restoran, tempat belanja, oleh-oleh, dan di lokasi destinasi wisata itu sendiri yang tentunya berkaitan erat dengan tempat wisata. Protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh pengelola lokasi wisata adalah melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala, terutama pada area sarana dan peralatan yang digunakan secara bersama-sama dan juga fasilitas umum lainnya. 3.1 Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah jika tempat wisata ditutup, maka minat pengunjung untuk datang berkunjung akan surut, sehingga perekonomian dalam bidang pariwisata di daerah akan menurun drastis. Pemerintah seharusnya melakukan cara lain agar perekonomian di bidang pariwisata tidak menurun, yaitu dengan cara membuat peraturan ketat tentang protokol kesehatan pada tempat wisata yang tetap ingin buka di saat pandemi, yaitu dengan cara membatasi jumlah pengunjung, kawasan wajib masker, serta mencuci tangan sebelum masuk dan keluar dari tempat wisata tersebut. Jadi, meskipun dalam pandemi perekonomian dalam bidang wisata tidak terlalu merosot drastis, kedatangan wisatawan ke sebuah destinasi wisata juga menyebabkan munculnya pebisnis asing atau mendorong seseorang untuk swasta memberikan pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan selama mereka berwisata. Pariwisata merupakan kegiatan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. 3.2 Saran. Pemerintah seharusnya melakukan cara lain agar perekonomian di bidang pariwisata tidak menurun, yaitu dengan cara membuat peraturan ketat tentang protokol kesehatan pada tempat wisata yang tetap ingin buka di saat pandemi, yaitu dengan cara membawa jumlah pengunjung kawasan wajib masker serta mencuci tangan sebelum masuk dan sesudah keluar dari tempat wisata tersebut. Jadi, meskipun dalam masa pandemi perekonomian dalam bidang pariwisata tidak terlalu merosot drastis, peluang Kepulauan Riau menjadi penyumbang kedatangan wisatawan asing terbanyak setelah Bali pasti akan didapatkan kembali. Selama masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan, maka permasalahan virus COVID-19 ini akan berakhir. Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf apabila tidak enak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.